Terima kasih Romo, ide kreatifnya ya. Awalnya saya bingung mengikuti pemikiran Romo. Saya kira memang betul ya mengubah karena dengan penduduk yang besar seperti ini tidak mungkin kita meninggalkan apa bukan tidak mungkin ya. Memang ide-ide kapitalisme itu yang fokusnya pada efisiensi dan eh, apa harga murah ya untuk banyak orang itu memang memecahkan masalah gitu. Jadi eh, bagaimana mengubah makna apa kapitalisme yang pengumpulan modalnya tidak bisa ditinggalkan tapi eh, tujuannya adalah untuk kepentingan bersama. Saya kira kapitalisme sekarang juga sudah ada warna sosialismenya ya Romo karena kan ada kapitalisme sekarang kan menjadi berprinsip pada tiga people, profit, people, profit, planet, terus sekarang jadi lima, dan ada ide-ide social entrepreneurship dan sebagainya. Saya kira karena itu sekarang fenomena di mana anggota legislatif kan jumlah dari kalangan pengusaha kan besar. Dan saya kira memang kita perlu apa ya membangun frame tentang makna kapitalisme yang harus diubah, yang fokusnya adalah kepentingan bersama itu. Saya kira ini ide yang penting yang bisa kita apa kembangkan. Barangkali negara Cina itu juga sebagai kapitalisme negara itu juga satu satu apa ya sesuatu ide dari perubahan dari kapitalisme ya. Jadi terima kasih ya ide-ide kreatif ini ya. Yang paling penting sebetulnya kan pada agent pelaksana dari kapitalismenya yang fokusnya tidak eh, berbasis pada kerakusan. Saya kira ide ini menarik untuk dikembangkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Esti untuk tanggapannya. Saya ingin memberi satu hal yang penting ya. Saya tidak mengelaborasi di sini karena akan terlalu banyak hemat saya sebagai introduksi. Tapi pemikiran Fransiskan ini diaplikasikan dalam bentuk bank ya abad pertengahan disebut Monte Pieta. Jadi mereka tidak membuat sebuah ide. Mereka sekali lagi Fransiskan ini menarik. Ini menarik. Ketika kita bicara Fransiskan berangkat dari realitas konkret. Saya katakan tadi, kenapa sekolah Fransiskan disebut sekolah Fransiskan tidak punya mazhab tertentu? Karena dia terarah pada person, Fransiskus Assisi. Sedangkan Thomas Aquinas, para pemikir dengan segala hormat, kawan-kawan Dominikan, Yesuit, atau pemikir Dominikan, mereka terarah pada tulisan-tulisan Santo Thomas Aquinas. Ini beda. Ketika Anda mengarahkan pada satu buku literatur, dia akan cukup ketat pemikirannya. Ketika Anda mengarahkan studi Anda pada figur hidup seseorang, dia akan berkembang dengan luar biasa. Karena hidup dan buku beda, Anda tahu. Nah, oleh karena itu, para Fransiskan membuat bank di Italia. Bank awal itu dibuat oleh para Fransiskan, hemat saya. Mungkin saya keliru, tapi hemat saya berangkat di Italia, bank pertama kali dibuat oleh para Fransiskan. Ini sangat paradoks. Mereka memilih hidup miskin. Mereka tidak miskin. Mereka datang dari keluarga yang mampu. Bahkan beberapa advokat, pengacara, orang tua mereka dari keluarga bangsawan dan pengusaha. Tapi mereka memilih hidup miskin. Saya katakan ada dua tipe miskin. Dan mereka membentuk bank. Tentu saja bank Anda tidak dipikirkan seperti saat ini. Disebut Monte Pieta. Monte Pieta, nanti ada searching, Anda dapat itu. Nah, apa yang dibuat di situ mekanismenya? Secara spesifik saya tidak mendalami, tapi poinnya sederhana, konsep umumnya. Keuntungan mesti diarahkan pada kebaikan bersama. Jadi keuntungan tidak bisa diabaikan, itu harus. Jadi para Fransiskan menerima itu. Mereka menerima, kita membuat usaha apapun, dia mesti mendapat untung. Itu memang. Karena modal, saya katakan tadi, modal secara intrinsik itu sudah punya benih untuk keuntungan. Itu nggak bisa dipahami dalam ekonomi, nggak bisa diabaikan, nggak bisa ditolak. Hanya sekarang, keuntungan yang diperoleh ini, bagaimana digunakan? Jika digunakan untuk diri saya sendiri, untuk kelompok saya sendiri, segelintir orang, untuk memperkaya itu, ini yang disebut riba dikatakan.
Ini yang persoalan yang kita alami. Tapi kalau keuntungan Anda dapat, Anda gunakan untuk kebaikan bersama, untuk hidup dalam kelompok masyarakat yang di mana Anda tempati, Anda membagi dengan mereka. Nah, ini yang menjadi poinnya. Mungkin benar dikatakan misalnya saat ini, misalnya aspek-aspek sosial dari usahawan dari pabrik-pabrik maksud saya, bagaimana sekarang ada korporasi-korporasi mendedikasikan sedikit, saya nggak tahu sedikit berapa persen, tapi ada aspek sosial. Mungkin salah satunya ini. Tapi tetap belum maksimal menurut pemikir Fransiskan. Kenapa belum maksimal? Karena dia mesti maksimal kalau seandainya, mohon maaf dengan segala hormat, owner atau pemilik itu tidak sampai hidup selalu berlebihan dari yang diberi. Jadi kalau kita hanya menyisihkan misalnya 10% dari keuntungan kita, nggak bisa. Tetap ini ada sesuatu yang gap di sini. Pemikir Fransiskan tidak memberikan angka spesifik, tapi poinnya motif ini menjadi penting dalam pemikiran mereka. Motif intensi kita menjadi penting. Kita berusaha, berdagang, atau membuat kegiatan apapun, motifnya apa? Niatnya apa? Kalau niatnya terarah hanya untuk diri saya sendiri, salah. Ada sesuatu yang keliru di situ. Atau hidup kita hanya terarah pada diri saya sendiri, ini keliru. Tapi kalau dia terarah pada kebaikan bersama, nah ini poinnya. Ini arahnya. Jadi arahnya ke situ dalam pemikiran Fransiskan. Entah dalam ekonomi, entah dalam kehidupan, dalam apapun, pilihan Anda mesti diarahkan pada dia punya dampak pada orang-orang di sekitar saya. Mungkin tidak mesti seluruh dunia, tapi minimal orang-orang di sekitar saya punya mengalami kebaikan yang sedang saya kerjakan di hidup saya. Jadi di situ poinnya yang mau saya katakan. Terima kasih untuk saya lupa ya, yang penerima Nobel dari Bangladesh ya, saya lupa ya namanya, Bangladesh atau ada penerima yang membuat sebuah bank dari masa depan. Bangladesh, Pak Yunus. Yunus, ya, ya, Yunus. Ya, saya kurang tahu persis, tapi Pak Yunus ini saya lupa saya membaca di mana. Salah satu yang saya nggak tahu Pak Yunus sendiri atau tidak, tapi ada yang memberi interpretasi bahwa apa yang dibuat Pak Yunus ini berakar dari pemikiran Fransiskan. Ini menarik. Kenapa gereja tidak membuat? Ini kan agak lucu menurut saya kan. Ketika ada orang lain yang membuat, tapi persis di sini maksud saya ada sesuatu yang miss di sini, ya. Ada sesuatu yang miss. Kenapa hampir semua dengan segala hormat, kenapa gereja tidak membuat sebuah sistem entah pelayanan apapun yang dalam tanda kutip tidak komersil? Bisa nggak Ibu? Atau kalau komersil pun dia bisa dapat keuntungan untuk bersama, bukan untuk katakan untuk hierarki tertentu, enggak. Nah ini kan tantangan kita. Fransiskus Paus sedang membuat ke arah itu. Jadi ukurannya sangat sederhana. Bagaimana tindakan atau pilihan ekonomi kita atau pilihan hidup kita punya keterarahan pada relasi dengan orang lain. Itu poinnya. Jika ada ruang itu, maka dia lebih bermakna hidup yang kita jalani. Atau ekonominya lebih bermartabat menurut para Fransiskan. Terima kasih. Baik, terima kasih Romo dan Ibu Esti. Kita lanjutkan ke Bapak Dr. Jimmy Fatiana. Silakan Pak Jimmy. Terima kasih Pak Wadil. Terima kasih Pak Romo Iran. Presentasinya yang luar biasa, mudah sekali saya serap sehingga timbul beberapa pertanyaan dari saya. Tadi Romo sampaikan di dalam PowerPoint ada prinsip ekonomi Fransiskan. 1, kebebasan. 2, keterberian. 3, persaudaraan. Dan 4, kebaikan bersama. Nah, kebetulan saya berada di dalam satu kelompok di mana sepertinya kesan saya mereka sudah menjalankan keempat prinsip ini. Sehingga mereka membangun atau mendirikan sebuah organisasi filantropis yang sudah sangat lama. Kalau saya sebutkan namanya pasti semua tahu, tapi nggak usah saya sebutkan di sini. Tapi ternyata di balik itu, yang saya lihat prinsip-prinsip Fransiskan ini hanya bajunya saja begitu. Tapi di dalam itu mereka adalah kapitalis
ya. Nah, mereka ternyata ada mengeruk keuntungan, di mana kalau menurut saya kaum kapitalis ini mereka berusaha untuk menarik atau menguasai sumber daya alam yang berakibat kerusakan lingkungan, kemiskinan dan lain-lain, di mana pada akhirnya saat ini di Jakarta kita sudah bisa lihat itu ada banyak rumah sakit swasta yang dibangun, dan ada industri-industri farmasi yang ternyata diuntungkan. Jadi tadinya bajunya Fransiskan, prinsip Fransiskan, tapi ternyata belok mereka, di dalamnya itu kapitalis. Bagaimana menurut pandangan Romo Irod? Itu terjadi saat ini di Jakarta. Terima kasih, Rom. Baik, itu kalau saya analogikan pertanyaan ini begini. Bagaimana para Fransiskan yang memilih hidup miskin tidak terjebak untuk membuat dalam tanda kutip sistem ekonomi yang semacam kedok untuk mencari keuntungan. Katakanlah seperti itu, ya. Kenapa? Ini menarik. Saya katakan tadi, ketika bicara Fransiskan, kelompok hidup religius ini sering dikatakan Fransiskan itu miskin. No, mereka nggak miskin. Kami maksud saya juga Fransiskan, nggak miskin. Karena kalau misalnya Anda ke Tanah Suci, itu hampir semua bira-bira besar Fransiskan. Kalau kita melihat fisik, nggak ada miskin. Kalau Indonesia mungkin kita agak kesulitan secara finansial, tapi secara umum nggak miskin. Apa mau saya katakan? Para Fransiskan awal ini dengan pemikir dengan prinsip-prinsip mereka mereka memilih untuk hidup miskin. Artinya kekayaan yang mereka miliki tidak mereka pegang sendiri. Enggak. Saya bukan berarti mau membuka kartu saya, enggak, tapi saya membagi pengalaman. Saya Fransiskan, gaji yang saya terima katakanlah dari universitas saya ngajar itu saya tidak pegang. Oke. Kita serahkan pada satu, saya kira mungkin di SPD juga demikian ya. Kita serahkan pada kawan yang ada katakan ekonom. Kita mendapat uang saku tiap bulan yang sama. Anda bekerja di universitas, Anda bekerja di dapur, Anda bekerja dimanapun nggak jadi soal. Anda mendapat hal yang sama. Nah, ini menarik. Saya kira ini agak sulit dipraktikkan dalam dunia di luar ya. Tapi dalam misalnya, karena saya dokter, mohon maaf, saya kuliah lebih lama. Ini karena agak sulit memang ya. Tapi dalam hidup religius ini menarik. Ya. Jadi ketika saya memiliki status lebih, tidak berarti harga saya harus lebih. Enggak. Mungkin saya digaji lebih, tetapi tetap saya mendapat yang sama. Nah, ini prinsip-prinsipnya menarik dalam kehidupan bersama. Ya. Yang kita pentingkan bukan saya mendapat lebih, tapi yang saya pentingkan bagaimana semua bisa hidup bersama dengan keuangan yang berbeda pendapatannya. Nah, persis di sini misalnya kecenderungan, maksud saya dari cerita ini, persoalannya bukan pada sistem ekonomi, persoalannya pada individu. Saya memilih menjadi miskin, itu berarti saya mengambil nilai-nilai hidup bersama, itu menjadi bagian dari diri saya. Itu yang menstimulasi saya dalam ekonomi. Jadi ada semacam, kalau kita membahas, ada semacam intensi pribadi saya. Ya, ini yang mesti yang kita lawan ini bukan sistem ekonomi yang sedang kita bicarakan ini, kita lawan bagaimana mentalitas saya sebagai manusia yang saya katakan tidak bebas dalam pengertian selalu terpenjara dalam hasrat untuk mengambil untuk diri saya sendiri. Ini kan dalam tanda kutip kita terpenjara sebenarnya. Mohon maaf dengan segala hormat. Binatang umumnya akan survive, akan berjuang untuk hidup untuk dirinya sendiri, bahkan untuk membunuh. Itu binatang, ya kan? Tapi manusia tidak. Manusia punya nilai lebih. Nah, persis di sini, kalau kita hidup hanya untuk diri kita sendiri, mohon maaf, apa beda kita dengan saya tidak sebut? Karena kita hanya survive hidup kita. Kita tidak hidup, kita hanya survive. Kita hanya bertahan hidup, kita tidak hidup sebenarnya.
Karena hidup terarah pada kebersamaan. Survive terarah pada diri sendiri. Saya survive, saya mesti berjuang dong untuk diri saya. Tapi kalau kita hidup, enggak, kita tidak bicara survive, kita bicara bersama. Bagaimana kita hidup, ada seni di sana hidup ini. Sayangnya kita hidup, hemat saya, dalam kapitalisme lebih survive untuk diri saya sendiri. Bagaimana saya bisa sendiri, bagaimana orang lain melihat saya, bagaimana saya, semua saya gitu loh. Ini kayak, mohon maaf, kembali ke anak-anak gitu kan. Jadi semua saya, harus saya, harus saya, harus saya. Padahal kita punya arah hidup, kita bicara tentang kita sebagai orang dewasa. Kalau orang tua, hemat saya kan, kalau orang tua misalnya, saya datang dari keluarga yang sederhana, ya, orang tua saya juga sederhana di ND, itu kadang-kadang kalau dalam situasi sulit, orang tua bisa mengorbankan tidak makan daging misalnya, atau makanan yang enak hanya untuk anaknya. Kan proses di situ, kematangan, kedewasaan. Ketika kita mampu berkorban untuk orang lain. Itu kan kematangan, kedewasaan. Di situ persis saya kira dalam sistem ekonomi. Ada, mohon maaf bahasa saya, ada pengusaha yang infantil, hemat saya, hanya untuk dirinya sendiri. Tapi ada pengusaha yang dewasa, matang. Artinya dia tidak bicara tentang dirinya sendiri. Dia bicara tentang value, nilai. Bagaimana membangun dengan korporasinya kehidupan bersama lebih baik. Jadi, tantangan yang disebutkan oleh Dr. Jimmy itu pasti selalu ada. Ya, selalu ada. Dan sering kali terjadi dalam dibalik nilai-nilai yang luhur, selalu tersembunyi ini. Keinginan-keinginan keuntungan pribadi. Maka bagaimana kita bisa tahu atau tidak? Kita bisa tahu atau tidak dari perjalanan, maksud saya dari durasi waktu akan kita lihat kan. Kesaksian Betul. dari hari itu. Itu nggak bisa kita klaim. Saya ingin keluar sedikit. Dalam arti ini kenapa saya dengan segala hormat, kenapa saya kendati begitu banyak orang mengkritik gereja Katolik Roma, begitu banyak tantangan yang dialami gereja khususnya saat ini, hemat saya poinnya di sini. Karena gereja bukan korporasi. Memang ada banyak hal yang keliru dalam gereja, tapi dia bukan korporasi, maka dia tidak ambruk. Dia tidak mencari untuk dirinya sendiri, enggak. Gereja mencari untuk kebaikan bersama dengan segala kesulitannya. Kalau mencari untuk kebaikan bersama, dia tidak akan ambruk. Tidak akan ambruk. Itu terbukti dalam sejarah. Tapi kalau hanya mencari untuk dirinya sendiri, cepat atau lambat ambruk. Cepat atau lambat ambruk. Jadi yang bisa membuktikan cuma waktu. Ya, kita nggak bisa dari bagaimana kesehariannya itu. Jadi selalu ada risiko seperti tadi. Di balik hal-hal yang luhur tersembunyi pencarian keuntungan pribadi. Maka yang paling penting poinnya adalah individu mesti memilih dalam tanda kutip untuk miskin, mesti memilih untuk hidup, saya hidup untuk kebaikan bersama, baru kita masuk ke badan ekonomi. Kalau enggak, itu akan kembali pada terjerembab dalam pencarian keuntungan pribadi. Terima kasih. Terima kasih, Romo. Baik, terima kasih Pak Jimmy, luar biasa. Ya, kita lanjutkan saja ke Dr. Saka. Silakan. Ya, terima kasih. Selamat malam Pak Wagio, selamat malam Romo Iron. Seperti biasa saya tidak bisa menghidupkan video karena ada kesulitan karena sedang ada bekerja di tempat lain. Mohon maaf. Saya teringat dua orang yang pintar sejalan dengan kuliah Romo. Yang pertama adalah Profesor Ben Bernanke, adalah pemenang atau peraih hadiah Nobel Ekonomi tahun 2022 untuk karyanya yang banyak melakukan analisis mengenai Great Depression atau Malaysia tahun 1930-an. Berikut juga dengan seperti pasti Romo sudah tahu, teori-teori dari Profesor John Maynard Keynes yang akhirnya sedikit banyak juga bisa mengatasi hal itu dari sudut pengaturan aggregate demand. Tetapi masalahnya pada saat sekarang ini yang menjadi problem adalah aggregate supply, krisis sekarang ini. Itu yang pertama. Kemudian saya teringat akan kuliah yang diberikan oleh Profesor Rowan Williams. Beliau adalah seorang pendeta, tetapi seorang guru besar dari Oxford University. Dan beliau itu
mantan dari Archbishop dari Canterbury yang terkenal itu, Anglikan. Kalau Ben Bernanke, guru besar dari Princeton, dan juga mantan dari the Federal Reserve Chairman atau kepala bank negara, bank sentral di Amerika Serikat. Keduanya berpikir dalam konteks yang lengkap kalau mau digabung. Profesor Williams mengatakan pentingnya etika dan solidarity. Malah Profesor William membahas karya-karya Paus Pius XII, Paulus VI, Benedict ke-16, Yohanes Paulus II. Sedikit banyak juga menyinggung ekonomi. Sementara Profesor Bernanke tidak membahas hal itu. Beliau membahas berbagai hal yang berkaitan dengan bail-in, bail-out, long-range aggregate supply, kemudian structured investment vehicles, kemudian collateral debt obligations yang menyebabkan adanya krisis ekonomi 2008 dan 2009 dan seterusnya. Pertanyaan saya untuk Romo adalah 3 hal. Karena Romo tadi membahas hal ihwal yang berkaitan dengan competition, kemudian interest, dan capitalism. Ya, dalam konteks pemikiran ekonomi berdasarkan pemikiran Fransiskan. Pendapat saya adalah demikian. Mohon Romo memberikan bantuan, komentar terhadap ini bagaimana. Hal yang berkaitan dengan competition, kalau menurut saya pribadi, itu terutama krisis-krisis yang dialami dari dulu sampai dengan hari ini, tapi terutama krisis-krisis yang terakhir, itu berkaitan dengan disrupsi. Ya, kalau di dalam krisis 2008-2009 atau sebelumnya, termasuk krisis Lehman Brothers dan juga krisis berbagai bank, itu akibat dari cepatnya kemajuan teknologi di bidang finance dan accounting, keuangan, terutama produk-produk derivatif, produk-produk turunan, yang saya kira sekarang sudah bisa diatasi sampai batas-batas tertentu dengan berbagai peralatan dan berbagai kebijakan yang canggih sekali. Kemudian hal ihwal yang berkaitan dengan interest atau bunga, yang tadi Romo sudah berikan penjelasan, saya kira dalam banyak hal sedikit banyak terpengaruh oleh perkembangan teknologi dalam konteks Industrial Revolution 4.0, 4.0, ya, yang berkaitan dengan perkembangan teknologi IT, ya, Information Technology dan Communication Technology, yang juga mengakibatkan krisis juga di Swiss dan juga krisis di Silicon Valley. Walaupun bisa diatasi dengan teknik yang memang sudah berkembang sedemikian rupa, dan sedikit banyak juga ada ramifikasi dari bail-in dan bail-out. Dan hal ihwal yang Romo jelaskan mengenai kapitalisme atau kapitalisme. Itu juga sebenarnya terjadi disrupsi. Disrupsi akibat dari apa? Akibat dari kebutuhan untuk melakukan lead bank atau research and development yang mahalnya luar biasa, tetapi harus dilakukan, dan persaingannya itu dari jam ke jam. Kita nggak mengalami di sini, hour to hour, hari ke hari, ya, sedemikian rupa sehingga kalau kita tidak ikut di dalam arus itu, kita akan tertinggal. Dan banyak sekali kita akan menjadi negara bukan inovator, tetapi hanya pemakai dan seterusnya dalam berbagai jenis kegiatan bisnis. Itu mahal sekali. Dan sebagian dari entrepreneur atau pengusaha yang memang betul-betul seorang entrepreneur sejati, itu dia tidak mengambil banyak. Dia akan serahkan itu, alokasikan melalui mekanisme tertentu yang sudah sangat modern sekali di dalam perusahaan untuk perkembangan research and development, yang saya kira hanya bisa dilihat di banyak negara maju yang memang sudah punya R&D yang kuat sekali, besar sekali, dan seterusnya. Nah, jadi pendapat saya, pertanyaan saya yang sederhana, apakah pendapat saya ini masuk akal atau tidak? Atau sedikit banyak bertentangan dengan pendapat atau pemikiran ekonomi dari pemikiran-pemikiran para Fransiskan? Itu saja, Romo. Terima kasih.
Baik, terima kasih untuk pandangan, untuk komentarnya, untuk pertanyaannya. Eh, ide yang suara saya kedengaran ya? Kedengaran, Romo? Oke, baik. Ide yang mau saya katakan tentang kapitalisme, interest dan kompetisi, sengaja saya memunculkan itu sebagai relevansi dengan maksud seperti ini. Dalam pencarian saya, ya sebelum saya membaca pemikiran abad pertengahan khususnya Fransiskan tentang kapitalisme, tentang ekonomi, kemudian saya bertemu dengan kapitalisme, interest dan kompetisi, saya memahami sebagaimana dipahami, semoga benar intuisi saya, kapitalisme itu punya pengertian yang buruk. Persaingan dengan sistem neoliberalisme yang kita ingat tidak ada kontrol di sana, semua bersaing satu sama lain, tidak ada etika yang diperlukan. Di pasar dia bertarung, siapa yang kuat dia menang, yang kalah ya dia ambruk, gitu. Itu yang kurang lebih sederhana saya paham. Nah, dalam perjalanan pencarian saya melihat bahwa ternyata kapitalisme ini tidak berakar pada pemikiran seperti itu. Dari kata kapital, seperti saya contohkan tadi dari Olivi dan Bernardus dari Siena, itu mereka mengatakan ketika bicara kapital, modal itu sudah intrinsik punya benih untuk keuntungan. Itu tidak bisa diabaikan. Tetapi yang saya katakan tadi penting, kapital ini punya benih keuntungan itu terarah pada kepentingan bersama. Nah, menjadi soal hemat saya ketika kapitalisme saya katakan tadi digambarkan saat ini seperti tadi bertarung untuk kepentingan pribadi. Nah, ada sesuatu yang miss di sana. Nah, saya mencoba bertanya kepada seperti saya katakan tadi, saya bertanya kawan-kawan yang belajar ekonomi, mereka mengatakan kami tidak pernah mempelajari tema tentang ekonomi di abad pertengahan. Jadi Max Weber, Adam Smith dan seterusnya. Jadi ada sesuatu yang hilang di sana. Jadi maksud saya kapitalisme yang terarah sebenarnya pada kebaikan bersama itu dihilangkan mulai dari Max Weber terarah pada kepentingan pribadi, persaingan. Nah, muncul persaingan. Persaingan seperti saya contohkan tadi dari arti kata bahasa Latin cum petere itu berarti kita berjuang masing-masing kita bersaing tapi tujuannya bersama. Untuk tujuan bersama, bukan untuk tujuan saling menghancurkan. Tadi dicontohkan, kalau kita nggak bisa bersaing sebagai bangsa Indonesia dengan bangsa lain, kita akan kalah. Benar, benar. Saya membaca sistem ekonomi tidak terjebak dalam negara tertentu. Saya sedang bicara, saya sangat berharap sebagaimana yang diupayakan oleh saya katakan orang-orang muda yang dikumpulkan oleh Paus dan mereka sedang bekerja, sebuah sistem ekonomi yang semua bisa diaplikasikan di seluruh dunia. Jadi memang dalam saat ini seperti digambarkan tadi sulit untuk bicara tentang kompetisi dalam pengertian berjuang untuk kepentingan bersama karena kita masih berpikir negara saya Indonesia dengan negara lain kita saling bersaing siapa lebih maju. Jadi kan yang sedang terjadi kan kita bicara tentang bagaimana menjaga atau rumah saya sendiri atau lebih luas kota saya sendiri atau lebih luas negara saya sendiri. Kita belum berpikir bagaimana kita hidup dalam satu dunia yang sama. Kita masih berpikir sangat-sangat terpisah maksud saya. Saya Indonesia, Anda Eropa, saya Asia, Anda begini ya. Ini yang membuat situasi menjadi sulit kadang-kadang untuk bekerja sama. Kendati saya katakan orang-orang muda mungkin lebih mampu melihat lebih bisa membuat kerjasama. Tidak ada batas-batas lagi bagi orang muda saat ini. Kan? Jadi persoalannya hemat saya, kapitalisme, kompetisi, interest ini arti katanya, konsep awalnya terarah pada kebaikan bersama. Yang menjadi soal kenapa sekarang terarah pada kepentingan pribadi, kelompok tertentu, atau negara tertentu. Ini kan menjadi soal. Yang kalau kita lihat dalam pemikiran abad pertengahan, ini berakar pada dikatakan pada konsep antropologi. Manusianya, individu konkretnya. Ketika individu mampu mengambil diri untuk dikatakan pilihan hidup untuk kepentingan bersama, maka dia akan berjuang untuk kepentingan bersama. Tapi kalau dia tidak memilih untuk kepentingan bersama, seluruh tindakannya akan terarah pada kepentingan pribadi. Ini yang menjadi soal.
Jadi apakah yang dijelaskan oleh Dr. Saka itu pendapat saya, menurut saya itu efek dari salah memahami kapitalisme, kompetisi, interese dalam pemikiran kontemporer, ya, bahwa kapitalisme pencarian keuntungan untuk kelompok sendiri, ya, hanya mencari untuk kepentingan sendiri, interese untuk kepentingan sendiri, kompetisi bersaing dan saling saling menunjukkan siapa lebih dan siapa yang kurang. Ini kan efeknya. Sedangkan yang sebenarnya yang mau saya katakan dari presentasi atau sharing malam hari ini, bagaimana kapitalisme, kompetisi, interese itu sebenarnya atau pada awalnya terarah untuk kepentingan bersama. Kita bersaing satu sama lain, antar negara satu sama lain, untuk kepentingan bersama lebih baik. Jadi fokusnya di situ, fokusnya pada kebaikan bersama ini. Ya, kenapa misalnya Laudato Si itu diterima oleh hampir semua kalangan? Karena dia tidak bicara tentang Italia, dia tidak bicara tentang Eropa, dia tidak bicara tentang Asia, dia bicara tentang dunia dan semua mengalami situasi iklim, ekologi yang rusak, semua kita alami. Kalau kita berpikir masih, mohon maaf, terbatas pada nasionalisme sempit atau pada region sempit, hemat saya kita nggak bisa hidup bersama dalam dunia yang satu ini, ya, kan sulit. Jadi begitu kurang lebih yang bisa saya tanggapi dan semoga bisa sesuai dengan yang diharapkan Dr. Saka. Ya, Romo, terima kasih. Ya, memang sekarang sudah ada banyak perbaikan. Ada kerjasama dalam KTT G20, ya, betul, betul. Kemudian ASEAN, ada G7 dan seterusnya. Tetapi memang masih jauh dari kesempurnaan. Iya, betul. Saya kira aspek-aspek kerjasama itu yang mesti dibangun supaya kerjasama yang terjadi membuat kita berpikir tentang satu hidup bersama di dalam dunia yang satu, gitu loh. Karena kalau kita mulai berpikir masing-masing, kita nggak bisa. Kalau kita hanya mencari untuk kepentingan saya sendiri, negara saya sendiri, agak sulit. Karena kita tahu kita hidup, Indonesia nggak bisa hidup sendiri, dia butuh berkait dengan negara-negara lain. Saya juga nggak bisa hidup sendiri, saya butuh orang-orang di sekitar saya. Baik, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Dr. Saka. Kita selanjutnya Romo sudah ada Pater Step. Dan setelah Pater Step nanti ada pertanyaan di kolom chat yang juga sudah menanti Romo. Kepada Pater Step Witin, silahkan Pater. Terima kasih. Selamat malam, Romo Iron. Malam, Pater. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk materi yang bagi saya itu sangat inspiratif, Romo Iron, karena hanya mengenal OFM itu dengan gagasan-gagasan awal yang menurut saya itu luar biasa. Ende itu ada, kalau Iron ke Ende itu ada satu hotel namanya Flores Mandiri. Dan di puncak hotel itu ada patung Pater Benebak SPD. Ya. Benebak itu perintis koperasi kredit CU itu di Flores, mulai dari Ende. Dan sekarang ini seluruh Flores dan Lembata itu penuh dengan gedung-gedung besar dan mewah itu koperasi-koperasi kredit. Ya. Para pastor yang ada di Flores itu umumnya hanya diminta untuk misa kalau di hari ulang tahun koperasi. Hanya sebatas itu. Sementara yang merintis itu kan sebetulnya pastor SPD dulu yang menggagas itu yang kemudian dilanjutkan dengan baik sekali oleh Abraham. Tetapi yang saya lihat itu ya, Pak Iran itu mohon dengan segala hormat itu dan mohon maaf itu bahwa cukup ini seperti hanya bertambah uang. Dan itu kemudian tuh yang kelihatannya itu hanya bisa disimbolkan saja dengan gedung sekali itu. Ya. Sementara itu dan itu di atas mayoritas rakyat Flores yang sampai sekarang hidupnya itu begini saja. Tapi itu kan uang yang ditarik itu adalah uang dari masyarakat. Dan kemudian juga kelihatannya itu bahwa orang yang bekerja
di dalam itu, dalam koperasi-koperasi itu dengan segala hormat dan mohon maaf. Saya kira itu status sosialnya juga mereka juga agak tinggi, ya, dengan itu. Sehingga sebetulnya kalau pikiran saya dengan mengikuti pikiran Pater Iron itu di para founding pemikiran ekonomi OFM, itu sebetulnya kredit itu ya, itu sebetulnya membangun kekuatan atau membangun otonomi ekonomi rakyat kecil ini, itu sebetulnya medium untuk dalam tanda kutip sedikitnya melawan gerakan kapitalisme global yang besar itu. Sebetulnya yang terlihat adalah ini sebenarnya membangun kapitalisme lokal. Hal-hal seperti ini ya, kemudian ada segregasi yang tinggi sekali, ada jarak yang tinggi sekali antara misalnya orang-orang kampung yang kecil dan sederhana datang kemudian bertemu di gedung-gedung yang mewah. Bagi saya, dengan segala hormat, saya kira mungkin gedung itu juga salah satu tanda bahwa koperasi itu mengalami kemajuan. Saya kira kelihatannya itu ya. Tapi juga mungkin juga dipengaruhi oleh bukan hanya satu, bukan mungkin juga mental masyarakat, ya. Maksudnya di versi itu mental untuk apa juga tinggi sekali, tinggi sekali. Sehingga mungkin hanya pergi mengambil uang meminjam uang itu mungkin untuk dikonsumtif saja, ya. Tapi juga mental untuk berusaha, untuk mengembangkan juga sangat kurang. Sehingga Pater Iron orang Ende, orang Poso pasti membaca gejala ini ya. Gimana pikiran melihat kenyataan yang ada di Flores sekarang, koperasi yang berseliweran hampir di semua kota dan sampai ke kampung, itu dengan aras pemikiran dari para pemikir ekonomi Fransiskan itu khususnya tentang common good atau bonum comune, keuntungan apapun yang terjadi. Mungkin mereka punya sistem yang saya sudah tidak terlalu tahu masuk ke dalam, tapi bagaimana koperasi itu kemudian juga menjadi jaminan bahwa semua anggota yang di dalam itu bisa hidup bersama dengan baik, minimal kualitas hidupnya bisa meningkat. Terima kasih Pak Teri. Pak Steph, terima kasih banyak untuk pertanyaannya, untuk tanggapannya. Kalau boleh saya tanggapi, ya, poin yang paling penting kalau saya mempelajari, sekali lagi ini juga baru riset baru dari saya untuk melihat, membuka-buka, membaca, mencari karya-karya pemikir Fransiskan. Hal yang sangat menarik hemat saya, sekali lagi saya katakan mereka membuka bank di Italia. Hal yang menarik bagi saya, yang menjadi katakanlah dalam tanda kutip daya jual dari para Fransiskan itu bukan gedung, bukan keuntungan yang bunga yang kecil, tapi daya jual mereka ialah diri mereka sendiri. Artinya komunitas, misalnya di Firenze, komunitas itu percaya pada figur itu. Jadi di mana letak pentingnya bank Monte Pietanya Fransiskan? Kenapa dipercaya? Kenapa orang menaruh uang di situ dan berinteraksi secara ekonomi di situ? Karena figur. Dan itu menarik. Jadi figur orang yang bekerja, misalnya dalam konteks koperasi di Indonesia, di Ende, bagaimana figur orang yang bekerja? Jadi tidak bisa dipisahkan keseharian hidup dia dengan dia kerja di koperasi, di bank. Jadi mungkin sedikit gambarkan. Monte Pieta, bank awal di Italia itu sangat kita katakan lokal ya. Dia tidak multinasional, dia tidak keluar di Firenze, banknya di Firenze. Dia tidak punya, katakanlah dia punya nasabah di Roma, enggak. Dan dia punya hanya di Firenze, jadi di satu tempat lokal itu. Dan mereka saling kenal. Mereka kenal satu sama lain. Dia tahu nih, Pak ini siapa, Ibu ini siapa, anaknya siapa. Mereka saling kenal. Jadi ketika dipilih Pak Yakob misalnya menjadi ketua bank itu,
kredibilitas hidupnya. Benar. Itu yang sudah saya baca. Jadi bukan kredibilitas status pendidikannya, bukan. Atau kredibilitas kelembagaan, enggak. Tapi figur orang itu yang membuat orang percaya. Jadi yang pertama figur orang yang bekerja di bank. Itu dalam keseharian hidup tidak bisa dilepaskan dia bekerja di bank atau di koperasi dengan kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan dia menunjukkan konsistensinya, kejujuran, niat baiknya untuk kepentingan bersama terlihat dari hidup. Maka saya katakan tadi kenapa para Fransiskan awal ini bicara tentang diri sendiri, melawan hasrat untuk mencari keuntungan. Ya. Jadi dalam konteks pertanyaan tadi bisa dimengerti, saya kira ini juga bagian dari cara marketing kapitalisme kontemporer, kan, membangun yang kelihatannya besar, megah, semuanya harus kelihatan. Di luarnya harus kelihatan meyakinkan supaya orang percaya. Sebaliknya dalam tradisi Fransiskan terbalik ya. Di luar nggak penting, dan pentingnya oke penting, tapi itu bukan menjadi yang utama. Yang utama figurnya siapa yang bekerja di situ, siapa yang mengoperasikan itu, bagaimana kesehariannya, bagaimana kesaksian hidupnya, dia oke atau dia tidak oke. Itu yang menjadi jaminannya, sehingga dia berjalan. Montepie itu berjalan karena pribadi, individu itu dipercaya. Bukan bangunannya, bukan hal-hal lain yang mempengaruhi. Jadi itu poin yang bisa dilihat. Terus yang kedua, pertama poin yang pribadinya. Yang kedua menyangkut terkait dengan membangun komunitas lokalnya. Nah ini menariknya, para Fransiskan sekali lagi mereka memilih menjadi religius. Mereka tidak mencari kepentingan untuk hidup mereka sendiri. Maka mereka berusaha seluruh upaya Bank Monte bank yang dimiliki Fransiskan ini diupayakan supaya bisa terarah pada masyarakat. Itu menjadi poinnya. Keberhasilan dari Bank Fransiskan pada awal itu terarah pada masyarakat itu. Kenapa? Karena para Fransiskan dalam adat tertentu sudah cukup diri. Jadi poin pertama, kepercayaan pada pribadi. Poin yang kedua, yang bekerja di bank atau bagian keuangan mesti orang yang sudah kita katakan sudah cukup dirinya. Dia nggak mencari apa-apa. Itu memang sulit mencari pribadi seperti itu. Tapi itu poin yang penting dalam konsep ekonomi Fransiskan. Kepercayaan orang pada figur, kemudian yang kedua, figur tertentu, figur yang bekerja di bank atau di bidang ekonomi, di bidang keuangan, itu figur yang kita tahu sudah mengatakan dia sudah cukup, gitu loh. Dia nggak mencari lebih dari itu. Jadi intensinya dia tidak mencari dengan posisinya dia mendapat keuntungan untuk kehidupan pribadi, enggak. Dia bekerja situ karena dia punya intensi untuk melayani. Selesai. Tentu saja dia digaji oleh para dalam Bank Fransiskan, Montepie dia digaji, tapi dengan gaji itu dia hidup, dia tidak mencari yang lain. Jadi ini hemat saya ketika bicara seperti saya katakan tadi, dalam pemikiran Fransiskan, ekonomi itu tidak berdiri sendiri. Ekonomi yang baik itu lahir dari sosial atau katakanlah dalam keluarga yang baik. Figur individu yang baik dalam keluarga menjadi pengusaha yang baik, dia menjadi pemimpin yang baik. Jadi ini menjadi pilar, figur. Nah ini yang saya kira penting dalam situasi misalnya di Flores atau di Ende ini memang sangat disayangkan kalau seandainya untuk mencari kepercayaan sebenarnya, memperoleh kepercayaan dengan segala hal yang bersifat eksterioritas, kan, hal-hal yang lahiriah, pakaian, baju, penampilan. Nah itu kan itu penting betul. Untuk saat ini kita nggak bisa pungkiri kapitalisme saat ini membentuk dengan cara seperti itu. Tapi kita tahu itu tidak bertahan lama, tidak bertahan lama. Yang akan bertahan adalah figur yang ada di dalam itu, yang bekerja di situ, komitmen, tanggung jawab, ya. Dan yang saya katakan tadi, komitmen dan tanggung jawab itu bukan hanya di bidang pekerjaannya, di bank itu ketika dia dari katakanlah jam 9 sampai jam 3, jam 4, tapi seluruh hidup dia harus menunjukkan komitmen di mana dia bekerja. Nah, itu yang menjadi penting.
Nah, itu yang membuat kenapa Monte Pieta atau Bank Fransiskan diterima oleh katakanlah masyarakat lokal Italia. Karena mereka tahu siapa para Fransiskan, siapa yang bekerja di situ. Nah, itu agak susah saat ini karena kalau kita bicara koperasi yang lebih luas yang misalnya koperasi di Flores, anggotanya ada di Jakarta, ada di mana, kita nggak tahu kan siapa orang ini. Nah, ini yang menjadi soal. Nah, ini salah satu sisi yang sempat disebut tadi, bagaimana teknologi di satu sisi bagus, membuat kita bisa mengenal seperti ini, tetapi tidak maksimal karena dia bersembunyi kan, dia tetap anonim, kita saling kenal tapi tetap anonim. Saya belum mengenal Anda siapa, keseharian Anda tuh bagaimana, saya nggak tahu. Nah, ini sangat krusial dalam urusan ekonomi atau keuangan. Kita mesti mengenal baik pribadi. Jadi menanggapi dua poin ini yang saya kira saya bisa tanggapi dari Father Step untuk tema ini. Yang hal yang tadi, terima kasih untuk menyinggung hal yang menarik. Koperasi atau CU ini bisa dikatakan kapitalisme lokal versus kapitalisme global. Istilah ini menarik ya. Istilah ini menarik, maksud saya begini. Saya setuju kalau dikatakan kapitalisme lokal dalam pengertian tadi. Bagaimana kapitalisme lokal terarah pada pembangunan ekonomi lokal. Itu memang perlu dilawankan dengan kapitalisme dalam tanda kutip global yang cenderung untuk membuat banyak ketimpangan. Itu oke. Ya. Jadi kalau saya memahami tadi yang dikatakan Romo Steve ini, kapitalisme lokal dalam pengertian kapitalisme yang terarah pada kebaikan bersama. Ini mesti dikuatkan. Karena hanya dalam lingkaran lokal kita bisa mengenal saya siapa, atau saya bisa mengenal tetangga saya, itu orang di sekitar saya. Di luar itu agak sulit kita mengenal. Jadi begitu yang bisa saya tanggapi, Rom. Terima kasih banyak untuk tanggapan. Terima kasih. Terima kasih, Terima kasih. Terima kasih, Pater Step. Ya. Miron, kita sudah ada di ujung, namun ada satu pertanyaan dari kolom chat buat Romo. Saya bacakan, Romo. Contoh konkret ini mengenai profit untuk keuntungan bersama yang didapat dari perwujudan konkretnya bagaimana, dan ada contoh mengenai kredit macet. Kalau misalnya kredit macet itu bagaimana? Nah, saya sayangnya tidak mendapat informasi dari para Fransiskan awal ketika mereka mengelola bank awal di Italia tentang kredit macet itu. Ya. Tapi yang menarik maksud saya begini, dalam tradisi Fransiskan, kalau saat ini menarik, saya katakan bank awal di Firenze, di beberapa tempat di Italia oleh para Fransiskan ini adalah dalam ruang lingkup lokal. Mereka saling mengenal, ya mereka saling mengenal. Artinya, ketika ada satu anggota yang macet usahanya, mereka tahu kenapa. Mereka tahu kenapa macet. Ya, ketika mereka tahu kenapa itu macet, artinya orang ketika yang kreditur itu berusaha semaksimal mungkin dengan dedikasi yang dimiliki dan memang macet, artinya dilihat, mereka kenal, mereka tahu, dan gagal, akan dibantu. Tapi pribadinya itu yang dilihat, dicermati. Orangnya betul nggak macet dalam pengertian dia sudah berusaha semaksimal mungkin dan macet, atau memang disengajakan macet, ada beda. Dalam tradisi Fransiskan, semua pribadi, karena mereka katakanlah satu keluarga, satu komunitas dalam satu kota saling kenal. Maka kalau ada yang kesulitan akan dibantu, pasti dibantu. Itu yang saya membaca dalam tradisi Bank Pieta itu. Maka kredit macet itu pun pasti akan dibantu. Sekali lagi kriterianya pribadi orang itu, karena mereka saling kenal. Bagaimana keseharian hidupnya, bagaimana usaha yang dia kerjakan. Itu menjadi penting. Sekali lagi ketika bicara tentang ekonomi Fransiskan, yang menjadi poin pentingnya saya dan Anda. Manusia yang konkret, bisa dipercaya atau tidak. Dan bisa dipercaya ini bukan parsial ya. Bukan ketika dia orangnya pintar, kuliahnya bagus, enggak. Tapi bagaimana keseharian hidup dia, kita bisa mendapat pemahaman orang ini bisa dipercaya. Orang ini memang punya dedikasi, orang ini memang mampu. Maka dia pasti dibantu. Seperti itu. Apakah sistem ekonomi ini seperti koperasi? Prinsipnya hemat saya dekat dengan koperasi. Ya.
prinsipnya hemat saya dekat dengan koperasi, tetapi mesti harus dicermati. Karena kalau saya lihat koperasi saat ini juga sistemnya mendekati bank kapitalisme juga, dengan bunga yang gila-gilaan, dan mereka bisa hidup seperti Romo Steph katakan tadi, yang bekerja di bank malah hidup jauh lebih baik dari orang yang memberi uang di bank, di koperasi. Ini menjadi hal-hal yang tidak tepat. Nah, jadi ada kemiripan jika terarah pada antara koperasi dan pemikiran Fransiskan, jika terarah pada kebaikan bersama. Poinnya sekali lagi, sejauh usaha ekonomi yang kita jalankan terarah pada kebaikan bersama, intensi kita ke sana, itu target dari pemikiran Fransiskan. Kalau dia hanya terarah pada pengumpulan diri kita untuk diri kita sendiri atau kelompok kita sendiri, para Fransiskan yang mengatakan cepat atau lambat dia akan abut. Dan dia nggak bertahan. Dia tidak membentuk, kita membahasakan, dia tidak membentuk semacam kultur keluarga di sana, komunitas yang melampaui dari gajinya atau melampaui dari uang. Kita bekerja memang berasa sebagai sebagian dari keluarga usaha itu. Itu yang hemat saya salah satu poin yang mau dibangun dari para Fransiskan. Dalam sistem ekonomi, kita membangun semacam keluarga, sebuah komunitas yang kita care satu sama lain. Jika ada yang kesulitan, kita juga merasa kesulitan, kita support. Karena kita tahu ini keluarga saya, ini anak saya, ini adik saya, ini kakak saya. Apapun saya pasti bantu, karena saya percaya. Nah, ini yang mau dibangun dalam sistem ekonomi, sebuah keluarga yang bisa saling percaya. Begitu saya kira yang bisa saya tangkap.